Halo Abdul Lovers, balik lagi dengan aku Furqon Mahmuda. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film berjudul Train to Busan. Film ini telah rilis pada tanggal 13 Mei tahun 2016. Di dalam film ini berceritakan tentang Song Hwa dan putrinya yang berulang tahun pergi ke Busan dengan kereta untuk menemui istrinya. Namun perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk karena mereka diserang oleh zombie. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, hidupkan tombol notifikasinya, like, dan hidupkan tombol loncengnya, agar bersama kita bangun channel ini untuk selalu memberikan informasi menarik seputar perfilman. Awal mula cerita diperlihatkan pintu masuk tol yang telah diblok karena terjadinya sebuah kebocoran wabah biologis dari sebuah pabrik di daerah tersebut. Para tugas berkata itu hanya kebocoran kecil, jadi masyarakat di sana tidak perlu takut. Daerah yang terkena wabah biologis telah dikarantina oleh pemerintah dan Menteri Kesehatan, agar wabah tersebut tidak menyebar kemana-mana. Setiap kendaraan yang lewat akan disemprotkan dengan cairan khusus. Tak lama setelah itu terdapat mobil pick-up yang masuk ke daerah tersebut dan tidak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas. Sopir itu pun turun untuk melihat hewan yang tadi ditabraknya. Tahu kalau rusa itu telah tewas, pada akhirnya sopir itu langsung pergi dari sana. Tak lama sopir itu pergi, tiba-tiba rusa itu bangun dengan mata yang sudah berubah menjadi putih. Sedikit informasi bahwa rusa itu telah menjadi zombie akibat kebocoran wabah. Kemudian scene berganti pada seorang pekerja kantoran yang bernama Song Hwa. Song Hwa adalah pria pekerja keras dan memiliki sifat egois. Sifat egoisnya tersebut membuat sang istri muak dan lebih memilih untuk berpindah rumah dengan Song Hwa. Kini Song Hwa tinggal bersama ibunya dan anaknya yang bernama Suan. Dirinya terlalu saja sibuk dengan pekerjaannya sehingga hal tersebut membuat dia jarang menghabiskan waktu luang bersama anaknya. Hubungan Song Hwa dan anaknya sendiri bisa dibilang tidak dekat. Kemudian Song An meminta Song Hwa untuk mengantarnya ke rumah ibunya di Busan karena besok bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Dirinya sangat ingin merayakan ulang tahunnya bersama ayah dan ibunya. Keesokan harinya mereka pun pergi ke Busan dengan menggunakan sebuah kereta di stasiun Seoul. Di saat mereka sudah berada di kereta, tiba-tiba saja ada seorang wanita dengan gelagat aneh masuk pada kereta tersebut dan langsung bersembunyi di salah satu kamar mandi. Orang ini telah terinfeksi dan sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Masih banyak pertanyaan dari kalian. Bagaimana virus yang bisa menyebar di daerah Seoul? Padahal wilayah tersebut sudah dikarantina lebih awal. Jawabannya adalah dari rusa yang ada di cerita awal tadi. Rusa itulah yang telah menyebarkan virus itu di berbagai daerah dengan cara menggigit para warga. Oke, lanjut ke cerita. Saat Suan sedang duduk santai, dirinya melihat salah satu karyawan stasiun kereta telah diserang dengan cara yang aneh. Ia pun ingin memberitahu kepada Song Hwa, tetapi pada saat itu Song Hwa sedang tertidur. Karena Suan ingin ke kamar mandi, ia pun segera pergi ke toilet tanpa memberitahu sang ayah. Saat Suan pergi ke toilet, karyawan kereta melihat penumpang gelap seorang tunawisma yang sedang bersembunyi di toilet. Tunawisma ini kita sebut saja sebagai Andi. Andi terus bergumam bahwa semua orang akan segera mati. Karena toilet itu dibuat tempat bersembunyi oleh Andi, Suan pun pergi mencari toilet yang lain. Saat ia menemukan toilet yang lain, lagi-lagi toilet itu dijaga oleh para pria yang bernama Song Hwa yang sedang menunggu istrinya yang bernama Song Kyang. Pada akhirnya, Suan mencari toilet yang letaknya lumayan jauh dari tempat duduknya. Sementara itu, Song Hwa tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa Suan tidak ada di sampingnya. Setelah itu, Song Hwa ditelepon oleh salah satu karyawannya dan berkata akan terjadi penyerangan aneh di sekitar Seoul. Ketika melihat di TV menyiarkan bahwa terdapat penyerangan besar-besaran yang membuat sebuah warga panik. Di lain sisi, wanita yang telah terinfeksi mulai berubah menjadi zombie dan menyerang semua warga yang ada di kereta. Semua orang panik dan berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat itulah Song Hwa sedang mencari putrinya di setiap toilet. Lalu ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa para zombie telah menyerang semua orang yang ada di depannya. Suan ternyata ada di belakang sang ayah untuk segera pergi dari gerbang ini. Setelah mereka pergi ke gerbang yang aman, terjadi sedikit cekcok antara Song Hwa dan Song Hwa karena Song Hwa sebelumnya dengan sengaja menutup pintu gerbang. Di saat Song Hwa dan Song Hwa ingin masuk ke dalam gerbang yang aman, hal itulah yang dilakukan oleh Song Hwa karena dirinya diprovokasi oleh penumpang lain.
Setelah kejadian mengerikan itu, semua orang kebingungan makhluk apa yang mereka lawan tadi. Tak lama setelah itu, Songwo mendapatkan telepon dari ibunya yang ternyata ibunya telah terinfeksi dan akan menjadi zombie. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka tidak akan berhenti di stasiun Chonan karena situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi salah satu penumpang yang bernama Yonsuk bersikeras untuk tetap berhenti di stasiun Chanan. Seluruh media kini menyorot pandemi zombie yang telah menyebar ke seluruh wilayah Korea Selatan. Kemudian masinis mengumumkan bahwa mereka akan berhenti di stasiun Daejeon karena mereka semua akan diamankan oleh pihak militer yang berjaga di sana. Tak lama setelah itu, Sungwoo menelpon temannya yang bernama Let Namin untuk menanyakan apakah stasiun Daejeon masih aman. Let Namin menjawab bahwa setelah sampai di sana mereka akan dikarantina. Karena Sungwoo ini membawa Suan, ia pun meminta tolong kepada temannya untuk mengamankan mereka berdua dan menjadikan imbalan kepadanya. Let Namin menerima tawaran tersebut dan menyuruh Sungwoo untuk menunggu di bagian timur stasiun. Setelah sampai di stasiun, Yonsuk yang merupakan kepala pusat di stasiun ekspres menemui masinis dan memberitahu bahwa Daejeon telah dikarantina. Yonsuk pun meminta mereka untuk pergi ke Busan karena rutenya belum ditutup. Tetapi masinis ingin menyelamatkan orang-orang yang masih ada di stasiun terlebih dahulu. Di sisi lain, setelah mereka turun dari kereta, mereka pun segera masuk ke stasiun untuk segera diamankan. Tetapi mereka melihat seluruh tentara yang telah berubah menjadi zombie. Keadaan pun menjadi tambah parah dan kacau balau. Putrinya hampir saja digigit zombie. Untung saja di sana Songwoo berhasil menyelamatkannya. Song Kyung membawa Suan kembali ke kereta, sedangkan Songwoo dan Sungwoo berpisah dari yang lain karena mereka berusaha menutup pintu agar zombie tidak mengikuti mereka. Namun hal tersebut tidak berhasil karena pintu kacanya tiba-tiba pecah. Kini tersisa Songwoo, Songhwa, dan Yonggu yang berusaha untuk masuk ke dalam kereta yang berjalan. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa masuk ke gerbong nomor 9. Mereka bertiga pun bercoba untuk menghubungi teman terdekat mereka. Yonggu mencoba untuk menelpon pacarnya yang bernama Jinhee. Ternyata Jinhee ada di gerbong nomor 15 bersama dengan penumpang lainnya. Sungguh kemudian mencoba menghubungi Song Kyung untuk mencari tahu posisinya. Ternyata Song Kyung berada di dalam gerbang nomor 13 yang berisi banyak zombie dan bersama dengan Suan, Nenek Inggil, dan Andi. Mengetahui hal tersebut, mereka bertiga berencana untuk menerobos semua gerbong penuh zombie untuk menyelamatkan mereka yang berada di gerbong 13. Dengan berusaha payah, pada akhirnya mereka pun berhasil sampai ke gerbong nomor 13. Di sini mereka berencana agar melewati satu gerbong lagi untuk sampai ke gerbong 15. Tempat tersebut merupakan tempat para penumpang yang tadi selamat. Lalu Yonggu memberitahu Jinhee bahwa dirinya dan teman lainnya akan segera pergi ke gerbong 15. Jinhee pun senang dan segera memberitahu semua orang yang ada di gerbang nomor 15. Lalu salah satu penumpang bernama Yongsuk menolak memasukkan para penumpang dari gerbang lain karena ia berpikir mungkin saja mereka telah terinfeksi oleh virus zombie. Para penumpang pun mendukung perkataan dari Yonsuk. Sementara itu, mereka semua dari gerbong 13 berusaha melewati gerbong yang penuh zombie. Mereka sudah menyadari bahwa zombie-zombie itu tidak bisa melihat mangsa di dalam kegelapan. Mereka pun hanya menggunakan indera pendengaran. Sungwoo memancing mereka dengan melemparkan sebuah tas, tapi sialnya, Andi tidak sengaja menginjak kaleng hingga para zombie menyadari keberadaan mereka semua. Ketika sudah sampai di gerbong 14, ternyata pintu menuju gerbong 15 dengan sengaja dikunci oleh Yonsuk dengan para penumpang lainnya agar mereka tidak bisa masuk. Di sini orang-orang yang berada di gerbang 15 dengan tega dan sama sekali tidak ada rasa kemanusiaan. Akibat dari ulah penumpang di gerbang 15, Yonggu berusaha payah untuk memecahkan kaca pintu penghalangnya. Sedangkan Songhwa dan Sungwoo berusaha untuk melawan para zombie agar mereka tidak bisa masuk. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke gerbong 15 walaupun harus kehilangan dua orang, yaitu si nenek yang bernama Inggil dan si pemberani bernama Songwoo. Di detik-detik akhir hayatnya, Songwoo dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk menghalau para zombie agar tidak menyerang mereka. Son Kyung yang melihat pengorbanan suaminya hanya bisa menangis. Ketika mereka sudah berhasil masuk ke gerbong 15,
Songwo tidak segan-segan memukul Yunsup karena dirinya tahu bahwa orang inilah yang telah menghasut para penumpang. Para penumpang di gerbong 15 meminta mereka pergi ke gerbong depan karena mereka takut bila mereka terinfeksi. Setelah mereka pergi ke gerbong depan, para penumpang di gerbong 15 lalu mengikat pintu dengan menggunakan kain, yang tujuannya agar Songwo dan yang lain tidak bisa membuka pintu. Ketika para penumpang sibuk untuk mengikat pintu dengan menggunakan kain, apa mereka sadari nenek Jonggil membuka pintu gerbong yang di dalamnya penuh dengan zombie. Seketika para zombie langsung menyerang dan para penumpang lainnya. Kini hanya tersisa Yunsup dan temannya dengan berdiam diri di kamar mandi. Alasan Jonggil membuka pintu gerbang berisi zombie karena dirinya merasa bersalah karena tidak bisa melindungi kakaknya sendiri, yaitu Inggil. Selain itu, Jonggil merasa geram dengan orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan yang mengakibatkan kakaknya mati. Itulah alasan kenapa Jonggil dengan sengaja membuka pintu yang terhubung dengan banyaknya zombie. Sementara itu, mereka yang berada di gerbong depan hanya bisa menyaksikan karma yang menimpa para penumpang di gerbang 15. Kemudian Songwo menerima telepon dari karyawannya yang bernama Kim. Memiliki informasi karena kejadiannya menimpa kota Seoul terjadi akibat proyek yang dijalani Songhwa, yaitu YT Biotic. Bersalah karena proyek mereka yang menimbulkan kekacauan dan kematian banyak orang. Tak lama setelah itu, kereta yang mereka tumpangi terhambat di stasiun Daejeon. Masinis pun memberi pengumuman untuk segera keluar dari kereta dan pergi menggunakan kereta baru. Mereka pun segera keluar melalui jalur kiri. Di saat mereka mencari kereta lain, tiba-tiba tak sengaja terjadi kecelakaan kereta yang membuat Yongguk dan Jinhee terpisah dengan yang lainnya. Kemudian Yongguk dan Jinhee mencoba mencari jalan lain untuk mencari Songwo dan lainnya. Tetapi tiba-tiba saja Yunsup datang dan langsung mendorong Jinhee ke arah zombie, sehingga hal tersebut membuat Jinhee menjadi terinfeksi. Yongguk pun kaget dan mencoba menolong Jinhee, namun semuanya sudah terlambat. Jinhee telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Yongguk. Setelah Yunsup mencelakai Jinhee dan Yongguk, ia pun segera menuju ke kereta baru. Saat ia hampir ke kereta, tiba-tiba saja ia terjatuh dan para zombie mulai berdatangan ke arahnya. Masinis kereta yang mengetahui Yunsup dalam bahaya, Yunsup dengan sengaja mengorbankan masinis agar dirinya bisa selamat dari serangan zombie. Scene berganti. Mengetahui para zombie menyerang mereka, akhirnya mereka berusaha keras untuk sampai ke kereta. Singkat cerita saja, mereka akhirnya berhasil naik kereta. Tetapi dalam kereta tersebut, ternyata Yunsup telah berubah menjadi zombie karena dirinya tadi terkena gigitan. Songwo pun lalu bertarung dengannya. Tetapi di dalam pertarungan itu, Songwo terkena gigitannya yang menyebabkannya dia terinfeksi. Sebelum berubah menjadi zombie, dirinya lalu memberitahu Song Kyong tentang tuas rem dan menyuruhnya untuk menarik tuas itu ketika nantinya mereka telah sampai di kota Busan. Suan yang melihat ayahnya yang telah terinfeksi menjadi sangat bersedih untuk meminta ayahnya untuk tetap berada di sisinya. Namun demi menyelamatkan putrinya, Songwo pun mengucapkan kata-kata perpisahan dan langsung menjatuhkan dirinya dari kereta. Kini hanya tersisa berdua, yaitu Song Kyong dan Suan yang melanjutkan perjalanannya ke Busan. Mereka berhenti di sebuah terowongan yang gelap dan berjalan menuju larang perbatasan Busan. Di perbatasan terdapat beberapa tentara yang sedang berjaga agar zombie tidak masuk ke daerah. Awalnya para tentara mengira bahwa mereka adalah para zombie. Untung saja Suan bernyanyi untuk menghormati pengorbanan ayahnya dan orang-orang yang telah menyelamatkan mereka berdua. Akhirnya mereka pun diselamatkan dan film pun tamat.